Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah mendaftar akun untuk P3K tahun 2024 ini? Nah, terus bagaimana? Apakah kalian sudah resum? Nah, di sini saya akan berbagi tips and tricks bagaimana cara agar kalian bisa lolos administrasi dalam pemberkasan di P3K 2024 ini ya. Banyak hal yang harus kalian perhatikan agar kalian menjadi statusnya itu memenuhi syarat ya. Pertama, sebelum resum kalian harus mengecek apakah data kalian itu sudah sesuai, seperti mulai dari jenis seleksi, nama instansi, jabatan, lokasi formasi dan lokasi tes, gelar depan, nama sesuai ijazah, gelar belakang ya, lalu nik, pokoknya banyak, semuanya itu harus sesuai dengan ijazah dan sesuai dengan KTP. Lalu kalau misalkan memang sudah sesuai, kalian centang-centang semua yang ada di situ. Situ ada centang berwarna biru ya, harus biru semua, dan itu semua harus tercentang. Kalian harus benar-benar teliti dan sesuaikan dengan data dan KTP, data ijazah dan data KTP yang ada. Jangan sampai ada eh, kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau misalkan sudah semua datanya sesuai, kalian lanjut ke cek berkas ya. Persyaratan instansi itu semuanya berbeda-beda ya, guys, setiap instansi. Kalian di situ bisa kalian klik lihat ya. Klik lihat semua persyaratan yang sudah kalian upload. Ya, kalian teliti lagi apakah terbaca dengan jelas semua persyaratan yang sudah kalian upload itu. Lalu kata-katanya juga semuanya itu harus jangan ada kesalahan pengetikan. Misal di surat lamaran, lalu di surat pernyataan ya. Di situ harus benar-benar sesuai dan jangan sampai salah. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang harus dicoret, coret. Lalu kalau misalkan ada yang pakai materai, kalian pastikan penggunaan materainya, karena antara penggunaan materai tempel dengan materai e-materai itu berbeda ya. Kalau misalkan e-materai, dia tanda tangannya tidak mengenai e-materai, tapi kalau misalkan materai tempel, tanda tangannya itu harus mengenai materai, seperti itu. Lalu untuk foto, apakah benar-benar sudah berbackground merah ya, dan pokoknya semua dokumen itu harus terbaca dengan jelas ya, dan jangan sampai ada dokumen yang tertukar upload. Misal KTP tapi kalian menguploadnya itu pas foto atau ijazah yang kalian upload. Pastikan kesesuaian berkas yang dipinta itu sesuai dengan yang kalian upload ya, jangan sampai tertukar. Pokoknya intinya terbaca dengan jelas, jangan sampai tertukar, oke, dan sesuai dengan syarat-syarat yang instansi minta, dan jangan sampai terjadi salah pengetikan. Kalau misalkan sudah sesuai, kalian centang biru semuanya. Nah, kalau misalkan semuanya sudah sesuai nih, mulai dari data sama berkasnya sudah sesuai, di situ kalian centang biru di kotak yang berwarna kuning. Oke, ada dua centang biru di tahap akhir ini. Ada kotak berwarna kuning dan kotak berwarna pink. Kalian harus mengecek dengan teliti semua data dan berkas yang dibutuhkan. Kalau misalkan kalian sudah centang biru yang di kotak berwarna kuning dan berwarna pink itu, maka nanti akan ada bacaan akhiri proses pendaftaran. Tadinya di situ dia berwarna merah pucat. Nah, kalau misalkan kalian sudah
centang biru kedua kotak tersebut, maka dia akan berubah menjadi warna merah cerah, dan itu bisa kalian klik ya yang tulisannya akhiri proses pendaftaran. Lalu kalian akan ada konfirmasi apakah kalian sudah benar-benar mau mengakhiri proses pendaftaran. Nanti di situ akan ada tulisan ya atau tidak. Kalau misalkan kalian sudah benar-benar yakin, kalian klik ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja sekedar tips and tricks dari saya. Semoga kalian bisa lulus administrasi di tahap pemberkasan dalam seleksi P3K ataupun CPNS tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.